Banyak banget utang-utang saya, Mas. Beli rumah, beli Mobil. Mau rumahnya banyak ya? Iya. Gaji saya masih kecil. oh, oke. Nama saya Muhammad Ronaldo, saya adalah Creative Lead Spesialis YouTube. Tia, pekerjaannya tukang ngetik. Nama saya Yadi dari bagian ngajarin orang. Halo Mas, nama saya Jaya Abadi. Saya tukang rekam, tukang sunting di perusahaan. Boleh dijelaskan kenapa nama masnya kayak nama CV? Kebetulan lebih ke arah toko bangunan ya. Nama saya Fareza, pekerjaan pegawai. Nama gue Dita, gue di sini bekerja sebagai scriptwriter. Gak akan pernah cukup sih. Merasa cukup sih belum. Waduh, kalau dibilang cukup sih enggak Mas. Banyak banget utang-utang saya Mas. Rasanya masih kurang. Merasa belum sih? Kalau merasa cukup sih udah, tapi kalau bisa ditambah lagi ya nggak apa-apa. Per bulan 3 digit lah. Aku sih pengen idealnya tuh 172.204. Saya mah lebih kepada cukup aja sih Mas gitu loh. 1 miliar lah ya. Per bulan? Per tahun sih, nggak apa-apa. 3 digit gitu depannya, tapi belakangnya 9. Kalau udah bisa nggak habis 7 turunan. 7 turunan? 7 turunan. Kayak dia nggak mikirin turunan ke-8. Itu yang nanti yang mikirin turunan yang ke-6 aja. Pengennya sih unlimited. Lebih ke 800 juta 7. Saya pingin uang saya seperti Khairul Tanjung Mas. Tiap bulan kebeli mobil lah ya. Kayaknya berapanya itu minimal dari 1,5 M sampai tidak terhingga, soalnya itu bisa gue invest, yang dimana nanti bunga per bulannya itu jadi pengeluaran gue tiap bulan gitu loh. Untuk belanja buat kehidupan sendiri aja nggak kepikiran Mas. Saya buat anak istri aja lah Mas dulu. Kayaknya below 800 sih. 500 sampai 800. Di bawah 1 juta sih. 1 juta itu masih bisa sih. Pengennya sih 20 juta ya. Sekarang tuh lagi nabung di 50% pendapatan. Antara 20% sampai 30% dari gaji. Pengennya 50% sih, tapi sekarang baru kekumpul 10% lah dari penghasilan. Saya nabung bulanan Mas. Cuman setelah pandemi terus saya dipecat dari perusahaan sebelumnya, ya terpaksa tabungan bulanan saya tarik semua untuk kehidupan saya aja sih Mas, gitu. 30% dari pendapatan lah. Gue biasa nabungin semua side hustle gue, karena kan selain gue kerja kantoran, gue juga ngerjain freelance gue tabungin. Investasi ya. Tentunya dong. Kayaknya belum deh. Jadi gue udah investasi di rumah sama investasi juga di reksadana bibit. Buat dana darurat, masa depan, rumah, macam-macam deh. Buat beli rumah, buat beli mobil. Beli rumah, beli Mobil. Mau rumahnya banyak ya? Iya. Untuk kebutuhan anak sekolah saya aja. buat beli rumah sih sebenarnya. Nabung investasi itu biar pada saat gue nanti pensiun, gue udah nggak harus kerja lagi. Buat pensiun, buat nikah lagi. Loh, ini beneran nikah lagi loh. Sebenarnya kepikiran, cuman merasa kayaknya masih agak berat nyampe ke sana. Kepikiran, tapi nggak dalam waktu dekat sih. Maksudnya investasinya kan kayak harus 5-10 tahun, baru itu bisa jadi passive income. Sejauh ini baru jadi semacam tabungan aja. Kemungkinan jangka waktu investasi misalkan di saham 10 tahun kemudian baru saya ambil. Belum sampai segitunya sih, cuman berharap bisa kayak gitu. Oh iya dong, nanti kan pas pensiun pengennya nggak kerja lagi kan, jadi kan pas income-nya pas pensiun. Pengennya sih gitu, cuma belum bisa. Kenapa? Gaji saya masih kecil. Tipsnya yang penting mulai dulu deh. Mulai dulu dari yang kecil berapapun itu, kalau nggak ya nggak bakalan tahu. Jago-jago nahan diri sih ya, biar nggak kemakan sama hawa nafsu dalam berbelanja, berfoya-foya dan seksual. Amankan dulu
kebutuhan untuk hidup keseharian dan dana darurat. Terus terlebih Kurang-kurangin jajan dan nongkrong. siapin tabungan untuk kehidupan sehari-hari dulu. Baru setelah itu semua udah selesai, udah tercukupi, silakan Anda bisa investasi misalkan di saham, cryptocurrency atau reksadana. Penting kita tetap punya lebihan gitu uangnya, jadi punya dana dingin. Terus itu tuh kalau misal emang belum ada, berarti antara kita yang nurunin lifestyle atau nyari pendapatan baru gitu. Sebenarnya kebebasan finansial itu apa sih? Oke, kalau kebebasan finansial biasanya itu kalau gue jawabnya adalah kondisi di mana seseorang itu punya kendali atas keuangan dan juga kehidupannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misal lo itu udah nggak bergantung lagi sama penghasilan dari pekerjaan utama. Ya, biasa kan kita masih kerja dapat uang buat hidup kan. Tapi kalau bebas finansial itu kita biasanya udah punya passive income dari aset kita, baik itu investasi, bisnis atau apapun itu yang menghasilkan sejumlah uang yang cukup buat kita hidup setiap bulan, tiap hari. Jadi kayak udah nggak usah bergantung kemana-mana lagi, itu udah cukup uangnya. Berarti sebenarnya ada nggak sih Kak standar uang yang cukup untuk dibilang seseorang ini bebas secara finansial? Kalau mau dihitung sebenarnya ada, dan setiap orang pasti beda-beda. Karena gini misalnya, setiap orang itu nanti ketika mencapai bebas finansial pasti ada satu angka tertentu yang bisa membuat dia tuh disebut bebas finansial gitu. Nah, angka itu tuh harus cukup untuk mengcover kehidupan dia setiap bulan. Misalnya ada orang yang cukup dengan 10 juta, ada juga yang dengan 15 juta atau mungkin 100 juta. Itu baru dapat tuh level bebas finansialnya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, uang 3 miliar aja deh kita taruh di reksadana pasar uang yang returnnya itu 6% nih 1 tahun. Itu kalau misalnya setiap bulan ya kita tarik keuntungannya aja itu dapat sekitar 15 juta. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita buat bebas finansial buat hidup setiap bulan itu cuma 15 juta per bulan, 3 miliar itu udah cukup buat kita mencapai level bebas finansial. Gitulah gambarannya. Berarti bebas secara finansial itu dekat banget dengan investasi dong ya? Kendaraannya adalah investasi. Karena gini, kalau kita udah ngomong bebas finansial kan uangnya pasti miliaran. Kalau kita cuma nabung aja, itu nggak apa-apa sih, tapi kan lebih lama kan. Nah dengan cara investasi inilah bisa mempercepat kita mencapai ke 3 miliar tadi supaya kita bisa bebas finansial gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Reman. Sama-sama.